Persiapan Misa Minggu Biasa 29 tahun B. Hidup Kristus menjadi makanan bagi banyak orang. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 45. Anak manusia memberikan hidupnya bagi kawanannya. Perikop ini adalah perikop setelah nubuat penderitaan Yesus yang ketiga kalinya. Meskipun telah 3 kali diberitahukan, tetapi para murid tetap tidak mengerti. Hal ini nampak dalam permintaan Yakobus dan Yohanes, tetapi juga dalam reaksi para murid yang lain. Terhadap permintaan kedua murid itu, Yesus menjawab dan mengundang keduanya untuk ikut turut minum cawan yang sama, serta terlibat dalam misinya yang datang untuk melayani, bukan dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 53 ayat 10 sampai 11. Hamba Allah itu dinyatakan sebagai yang benar. Perikop ini di sini menampilkan hamba Yahweh sebagai model pribadi yang menyerahkan diri untuk mewujudkan rencana Allah. Hidupnya diserahkan guna melaksanakan kehendak Allah. Sebab hamba itu yakin bahwa sesudah kesusahan jiwa ia akan melihat terang. Ia akan dibenarkan oleh Allah karena telah membenarkan orang banyak dengan memikul kejahatan mereka. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Mazmur tanggapan dari Mazmur 33 ayat 4-5, 18, 19, 20 dan 22. Mazmur ini di sini ditempatkan untuk menanggapi ajakan Yesus dalam Injil, yakni untuk memberikan hidup bagi Allah. Juga untuk menanggapi keteladanan dari hamba Yahweh dalam bacaan pertama. Terhadap ajakan ilahi itu, ajakan yang tidak mudah, gereja hanya bisa berharap dan yakin pada Allah. Ia harus yakin bahwa firman itu benar. Percaya bahwa mata Allah selalu tertuju pada orang yang berharap. Dan percaya bahwa Allah adalah satu-satunya penolong sekaligus perisai bagi gereja. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14-16. Yesus Imam Agung yang telah dicobai. Kristus adalah imam agung yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kristus telah menjalankan diri menerima konsekuensi baptisan, dan kita sebagai gereja juga harus menerima konsekuensi baptisan itu, yakni pertama, posisi kita selalu berlawanan dengan prinsip atau aturan duniawi. Di dunia ini kita adalah peziarah asing. Seperti Kristus, kita harus memberikan hidup dan mengampuni musuh-musuh kita. Keinginan pribadi untuk menjadi yang terpandang, terkemuka, terbesar tidak sesuai dengan baptisan yang kita terima. Berkat santapan sabda dan ekaristi, gereja memahami tugasnya sebagai misionaris kasih Allah dan terbuka terhadap cara-cara baru dalam mewartakan karya Allah yang agung. Bandingkan dengan rumusan doa kolekta. Gereja makin tumbuh melalui keikutsertaan dalam pewartaan misi dan dengan ditopang oleh Roh Kudus, berani mengundang dan mengajak setiap orang ke dalam perjamuan Tuhan. Bandingkan dengan rumusan doa sesudah komuni. Selamat mempersiapkan diri menyambut ekaristi pada Minggu Biasa 29. Tuhan memberkati.